PSSI baru aja selesai rapat lagi, rapat dan konferensi pers yang menurut kami sih kurang ngena ya isi konferensi persnya, atau lebih tepatnya nggak ada hasilnya. Di konferensi pers kemarin itu cuma ngumumin ketua-ketua komite yang ada di PSSI dan juga ngomongin timnas dengan serentetan agenda FIFA-nya. Selebihnya untuk liga ya ngono-ngono ae, gak ono perubahan belas. Maaf, kami nggak sedang jelekin PSSI, tapi nanti coba deh kalian lihat sendiri. Kenapa kami bilang soal liga ini ya nggak ada yang diupdate tuh? Oke, buat yang penasaran dan jangan sampai nanya-nanya lagi, Bang, itu di PSSI siapa aja komitenya, atau itu anggota Esko tugasnya apa aja sih, Bang? Nah, kita akan kasih tahu nih dan kita sama-sama sedikit paham. Ada 14 komite plus 3 komite ad hoc di PSSI. Yang pertama, ketua komite keuangan, ya ini adalah Peter Tanuri ya. Kerjanya kita tahu lah, ketua keuangan berarti ngapain aja ya, sama aja dengan bendaharanya PSSI. Yang kedua, ketua komite kompetisi, yakni Endri Irawan. Tugasnya mengawasi jalannya kompetisi dan menyusun program dan ketentuan dalam liga. Yang ketiga, ketua komite wasit. Nah, kita sama-sama tahu siapa ya, yakni Erick Thohir. Yang keempat, ketua komite medis, Sumarji. Yang kelima, ketua komite sepak bola wanita, Vivin Cahyani. Yang keenam, ketua komite futsal, Hasnuryadi Sulaiman. Yang ketujuh, ketua komite hukum, yakni Ahmad Riyad. Tugasnya ya cuma kalau PSSI ini digugat, ada yang menggugat, nah ini pengacaranya, alias dia ini pengacara resminya PSSI. Yang kedelapan, ketua komite status pemain, yakni Khairul Anwar. Tugasnya ngurusin para pemain yang main di Indonesia nih. Para pemain ini udah terdaftar alias sudah resmi atau dibolehkan main di Indonesia atau belum, dan memantau siapa aja pemain yang terkena hukuman atau sanksi. Yang kesembilan, ketua komite teknis dan pengembangan, yakni Ratu Tisa. Tugasnya mengawasi dan mengajari semua hal tentang tata cara sepak bola dengan rujukan statuta FIFA, atau secara singkatnya gini, Ratu Tisa ini tugasnya adalah ngajarin soal dasar-dasar statuta FIFA dan sejumlah peraturan-peraturan baru yang dibikin oleh FIFA ini dan dibeberkan semua, serta peraturan-peraturan dan juga tata cara bagaimana mengelola sistem sepak bola yang baik. Yang ke-10, ketua komite pengembangan usia muda, yakni Muhammad. Ya, tugasnya secara singkatnya dia ini nyari bibit-bibit muda buat timnas, alias dia ini grassroots. Yang ke-11, ketua komite fair play dan tanggung jawab, yakni Juni Rahman. Nah, ini yang berat di Indonesia. Jadi tugasnya adalah ketika ada pelaku sepak bola, mau itu klub, mau itu pemain, mau itu pun stakeholder sepak bola, ada yang curang, nah maka ini orang yang harus disalahin. Dia ini tugasnya ngejaga agar sepak bola kita ini fair play, dan juga dia ini ngurusin para pensiunan pesepak bola seperti kemarin tuh Kurnia Mega, dan juga untuk pemain bola lain yang udah pensiun nanti dia yang ngurusin nih. Yang ke-12, ketua komite sepak bola, Eko Setiawan. Nah, ini tugasnya itu ngatur jadwal, baik itu jadwal kompetisi, baik itu bikin regulasi, timnas juga semuanya diatur sama dia nih agenda-agendanya gitu ya. Yang ke-13, ketua komite media, Arya Sinulinga. Ya, ini sih sama aja dengan jubir alias juru bicaranya PSSI. Yang ke-14 adalah komite keamanan, Rudi Yulianto. Tugasnya berkoordinasi dengan pihak keamanan soal keamanan di semua gelaran sepak bola, baik itu liga maupun timnas Indonesia. Nah, itu 14 komite utama PSSI ya. Lalu ada 3 komite ad hoc. Yang pertama, ketua komite BTN alias Badan Tim Nasional, yakni Sumarji, atau lebih singkatnya manajer timnas lah. Yang kedua, ketua komite ad hoc infrastruktur, yakni Juni Rahman. Nah, ini kalau ada stadion yang jelek dan parah nih, nah rusak bobrok, nah kita nyalahinnya ke dia nih. Yang ketiga, ketua komite ad hoc supporter, Arya Sinulinga. Nah, ini yang lagi rame nih. Kalau ada urusan supporter apapun nih ya, yang rusuh di stadion, Arya Sinulinga ini yang disalahin. Karena dia yang ngatur supporter, mau itu jumlah tiket yang setiap pertandingan, nah dia koordinasikan sama LIB. Nah, kalau ada supporter yang lolos atau ngeyel, nah dia yang disalahkan. Kenapa nggak bisa mantau supporternya? Oke, udah pada tahu ya. Moga aja ada manfaatnya ya. Jadi kita tahu nih,
Kalau ada hal dalam sepak bola yang nggak jelas alias jelek, kita tahu nih bagian mana yang harus kita protes, bagian mana yang harus kita kritik. Jadi nggak melulu PSSI itu berasumsi kalau PSSI itu semuanya ketum. Enggak. Ya kalau wasit salah, Erick Thohir yang disalahkan. Kalau supporter salah, ya Arya Sinulinga yang disalahkan. Ya kalau klub yang curang dan salah, ada Endi Irawan, Juni Rahman, dan Eko Setiawan yang disalahkan. Paham? Lalu di konferensi pers ini pun ada hal yang kami kurang suka, yakni soal wasit. Ini kami jujur nggak puas dengan jawaban Erick Thohir. Dia ini selalu berkilah nungguin VAR. Ya emang betul, VAR bisa ngurangin kesalahan wasit, tapi itu kan nanti bulan Februari. Nah terus paruh musim pertama ini dibiarin gitu, wah para wasit ini merajalela. Ya memang betul, wasit juga manusia yang bisa salah dan lupa. Tapi kalau kejadiannya di depan mata, masa bisa salah? Terus juga kami nungguin nih siapa aja wasit yang kena sanksi dari pekan 1 sampai pekan 3. Tapi nggak ada tuh pengumuman wasit yang terkena sanksi. Eto cuma bilang wasit-wasit yang terindikasi lakukan pungli saat seleksi wasit sudah diperiksa oleh Satgas Anti Mafia Bola. Lalu wasit-wasit yang salah dari pekan 1 sampai pekan 3 udah disanksi larangan pimpin pertandingan selama 2 kali. Tapi siapa aja nama wasitnya itu kan yang perlu diketahui. Ini yang belum terbuka dari Erick Thohir. Kita butuhnya ini daftarnya biar kita sama-sama tahu. Kok wasit itu masih pimpin pertandingan sih? Kan lagi dihukum. Nah kan bisa seperti itu, sama-sama tahu. Lah kalau gini mana ada yang tahu tuh kalau tuh wasit lagi kena sanksi tapi tetap pimpin pertandingan. Ya enggak? Lalu soal pengurangan poin kalau supporter rusuh. Ternyata benar, PSSI ini cuma usul saja. Yang bikin peraturan ya LIB. Jadi katanya sih para klub ini nolak kalau peraturan ini diterapkan di musim ini. Jadi jelas ya musim ini tuh nggak ada, harusnya sih nggak ada pengurangan poin kalau supporter rusuh. Tapi di sini ada satu kata-kata Erick Thohir yang bikin kami ini bertanya-tanya, yakni ya kalau terjadinya parah ya mungkin saja klub tersebut bukan cuma dikurangi poin tapi langsung dihukum. Ini kan bisa nggak adil. Kenapa demikian? Kan bisa aja ada oknum yang sengaja bikin rusuh gede di stadion agar klub tersebut dihukum dan dikurangi poin. Ya kalau harus kurangin poin gara-gara rusuh semuanya dong, jangan pilih-pilih. Aduh, ini nanti ujung-ujungnya klub anu tuh gede tuh rusuhnya, klub anu aja dikurangin poinnya, klub anu mah kecil rusuhnya nggak usah kurangin poin, kan gitu. Ingat, kami nggak lagi ngejelekin PSSI loh ya, tapi kami pun nggak ngedukung PSSI. Kami tetap pada prinsip kami, siapapun itu kalau salah ya kami salahkan, kalau benar ya kami benarkan, nggak peduli siapa itu. Jadi nggak ada kaitannya tuh dengan nih channel nggak suka nih sama si Anu, nih channel ini nggak suka nih sama klub Anu. Nggak ada satupun yang kami benci, siapapun. Ada yang bilang kami benci Arema, bukan Arema yang kami benci, tapi manajemen klubnya. Kalau masalah pemain sih ya sama aja, kami pun sama-sama suka kok dengan para pemain Arema. Terus ada yang bilang kami benci dengan Bali United. Salah, kami nggak benci. Kami ini benci dengan gaya taktik dari pelatihnya, bukan orangnya atau klubnya. Paham? Oke, bursa transfer resmi ditutup 20 Juli lalu. Soal pemain asing nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Siapa aja sih pemain asing di tiap klub? Sekarang kita lihat ada siapa aja nih transfer termepet yang terjadi di deadline ini. Yang pertama PSS Sleman mendapatkan Irfan Bahdim, cuma tinggal diumumkan. Yang kedua Dewa United mendapatkan Junior Edstal sebagai slot asing terakhirnya, yakni pemain asal Malaysia keturunan Inggris yang saat ini main di JDT, tapi belum diumumkan dan belum tahu dia ini dipinjam atau ditransfer. Yang ketiga Andik Firmansyah resmi bergabung dengan salah satu tim di Liga 1, tapi belum tahu nih tim mana, Persebaya, PSIS atau Persis Solo. Terus Persija gimana bang? Persija mah aman, pemain asing full dan komplit. Dan kemungkinan ada tambahan lagi nih lokal, tapi tinggal tunggu aja ya diumuminnya. Kami pun belum tahu siapa nih yang lokal nih yang datang baru ke Persija nih. Terus Persib gimana bang? Kan udah pada tahu dong siapa pengganti Tyron.
Kan udah diumumin di akun resminya Persib. Dia adalah Levi Madinda, seorang playmaker asal Gabon yang dipinjam dari Johor Darul Tajim di Liga Malaysia. Pemain berusia 31 tahun ini tuh karirnya cukup bagus loh. Di masa mudanya pernah main di Celta Vigo di Spanyol. Musim lalu di JDT ini dipinjamkan ke Negeri 9 FC. Tampil sebanyak 15 kali, cetak 1 gol dan 5 assist tanpa satu kali pun terkena kartu. Tapi bagi yang belum tahu, Madinda ini tuh di Persib atau dipinjam Persib cuma sampai bulan Desember ya guys. Dia ini cuma 6 bulan aja di Persib, sebab Madinda ini tuh cuma datangkan Persib demi lengkapi slot asingnya aja. Selebihnya ya kalau pelatih baru Persib suka ya berarti Persib harus nebus Madinda ini ke JDT. Kalau jelek ya cari pemain baru. Dan uniknya katanya sih proses peminjaman Madinda dari JDT ke Persib ini tuh sulit banget. Tapi Benjamin Mora yang mantan pelatih JDT ini bantu Persib buat yakinin JDT buat pinjamkan Madinda. Nah lo, apakah ini kode kalau Persib pelatihnya Benjamin Mora? Hihi, kita tunggu aja ya. Lalu bagaimana dengan Borneo FC yang baru saja melepas Pato? Borneo udah dapat pengganti Pato. Dia adalah striker asal Argentina Felipe Cardenazzi. Striker berusia 31 tahun yang didatangkan dari klub Magallanes di Liga Chili. Oke, baru itu dulu ya. Nanti mungkin ada berita mepet kami akan selipkan ya. Nah itu nanti kita bahas satu persatu. Soalnya kan bursa transfer ini kan ditutupnya 20 Juli ini nih. Tapi ada waktu 10 hari buat para klub ini susun dan rapikan semua susunan pemain dan manajemennya sampai tanggal 30. Jadi kami jelaskan di sini ya, bukan bursa transfernya yang ditutup atau diperpanjang sampai tanggal 30 Juli ya, tapi itu penyesuaian sistem dan susunan klub sampai tanggal 30. Jadi para klub ini masih bisa menyusun semua direksi dan susunan pemainnya dan diserahkan pada PT LIB sampai tanggal 30. Nah, kalau pemain sih kami rasa para klub udah siap nih dan tinggal diumumkan saja. Lanjut ya, tapi ya tipis-tipis aja deh. Dari Bali United nih, laga lawan Arema Jumat ini katanya sih laga penentuan bagi pelatih Bali United Stefano Cugura. Manajemen Bali United memberi waktu pada Teko ini 1 pertandingan. Kalau kalah otomatis dicopot. Tapi dicopot dari pelatih lo ya. Dia ini naik pangkat jadi direktur teknik Bali United. Kan udah dibilang Teko ini selamanya di Bali United. Dan katanya manajemen Bali United ini udah punya 1 nama calon pelatih baru andai Teko dicopot. Katanya sih namanya Luis juga. Tapi belum tentu itu Luis Milla lo ya. Ya kan? Begitu pula dengan Arema, laga ini nyawa terakhir bagi Joko Susilo. Kalau menang ya lanjut, kalau kalah ya putu gede yang lanjutin. Podo ae ra ono bedone. PSM Makassar sudah mulai menjual harga tiket lawan Persib. Dan tiket ini tentunya lumayan murah. Untuk Tribun Utara tuh katanya cuma 60.000 saja. Tapi ini pun gak akan sama prosesnya dengan seperti yang lalu-lalu. PSM ini menjual tiket ini melalui PSM Apps yang nantinya akan dialihkan otomatis ke situs tiket.com. Tapi tetap ini menurut kami lebih gampang sebab tinggal buka situs tiket.com udah bisa beli. Nih contohnya. Gimana? Gampang kan? Ya cuma yaitu soal kebagian tiketnya atau enggak ya itulah rezeki masing-masing kalau itu. Tapi intinya ini lebih mudah untuk membelinya, nggak perlu harus di aplikasi klub doang, bisa belinya ya. Dan juga ini jika belinya di aplikasi PSM App akan ada potongan harga khususnya untuk member yang premium. Gimana menurut kalian? Dibandingkan dengan Persib App ini gampangan mana nih? Tapi ini pun masih diprotes loh, yang katanya sih kemahalan. Gila, 60.000 masih kemahalan cuy. Gimana yang di atas cepet harganya? Aduh, emang ya di Indo mah kudu nyesuaiin dengan kantong warga Indonesia. Beda dengan di luar. Kalau di luar mah namanya udah cinta, nggak kerasa duit mah berapapun. Kalau sudah cinta sama klub, berapapun duit nggak jadi soal. Di Indo mah beda. Katanya ngaku cinta sama klub, tapi keluar duit segitu aja protes. Malah bilang gini, duit 60.000 mending beli seblak. Betul nggak? Oke, ini sedikit intermezzo ya. Kami ini mau sedikit ngomentarin atau menyorotin soal pernyataan Komisaris PT PBB Haji Umum Muchtar. Kenapa kami ingin corotin ini?
Kenapa kami bilang ini sedikit menarik? Jujur ya, kami rasa di balik semua kontroversi yang ditujukan sama Pak Umum Muchtar soal intervensi lah, soal inilah, soal itulah, kami pikir Persib tetap butuh sosok Umum Muchtar. Kenapa demikian? WHO ini tak memikirkan satu sudut pandang. Dia ini selalu berpikir dari dua arah. Selain sebagai salah satu direksi Persib, dia pun berpikir sebagai salah satu bobotoh. Nah, seperti yang kita tahu ya, permasalahan manajemen Persib dengan Bobotoh ini tuh terjadinya saat WHO sakit, dan WHO juga mengatakan manajemen Persib ini nggak bisa menutup mata atas kritikan Bobotoh, sebab Bobotoh pun punya hak untuk mengkritik Persib. Nah, coba kita dengar ucapan WHO ini. Sudah saya kasih tahu, jangan urusan dan jangan ikut terlibat, jangan ada yang bicara pemain masalah supporter. Bobotoh Persib terutama ini udah melalui dewasa, dan mereka juga punya hak mereka gitu kan. Silakan, saya kan tidak harus membela sana membela sini, tetaplah apapun juga, karena saya berangkat dari Bobotoh ya, merasakan bagaimana sekarang Bobotoh keadaannya gitu. Jadi tidak ngambang, nanti bisa bersama-sama duduk bersama, apa keinginan Bobotoh dan apa keinginan PT di situ. Nah, seperti inilah contoh seorang pemimpin. Jangan mentang-mentang jadi seorang pemimpin semaunya. Harus bisa melihat dari dua sisi. Persib butuh pemasukan dari tiket, tapi jangan dipersulit juga soal akses. Harga dinaikin. Sementara Bobotoh butuh dukung Persib karena cinta. Ya harusnya saling bisa menghargai dulu dan cari solusi. Kalau kata manajemen Persib udah bertemu dengan pentolan supporter dan membicarakan soal harga tiket dan masalah tiket ini, itu salah. Harusnya manajemen Persib itu bertemu langsung dengan Bobotohnya, bukan pentolannya. Utarakan semua yang jadi program. Kalau Bobotoh ada yang kurang setuju, bisa dicarikan jalan keluarnya saat itu juga. Berarti bener dong apa yang dikatakan Firman Utina. Masalah utama di Persib itu adalah ego dan komunikasi.